Intel Gen 12, soketnya baru, RAM-nya juga baru. Apakah artinya kamu wajib beli cooler baru dan juga RAM yang baru? Buat persiapan upgrade Windows 11 original, siapin dulu Windows 10 originalnya. Kalau belum punya, mampir ke cdkeysales.com. Biar cepat, klik link yang ada di deskripsi, kemudian masuk ke proses pembelian, ikuti aja instruksi yang ada di layar. Habis itu masukin kode voucher TNT untuk dapetin diskon 25%. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung klik aja link lengkap yang ada di bawah. Halo semua, Jun di mana? Salah satu momen yang paling bikin deg-degan adalah di saat pabrikan motherboard dan prosesor pastinya ngeluarin produk baru dengan soket yang baru. Karena ada kemungkinan cooler lama kita nggak bisa dipasang di motherboard yang baru nanti. Termasuk saat ini, di saat Intel baru aja mengumumkan Intel Gen 12 Alder Lake beserta motherboard yang baru dan soketnya yang baru, langsung semua orang bingung. Waduh, jangan-jangan butuh cooler baru nih. Ditambah lagi, RAM yang digunakan adalah DDR5. Jadi nanti kalau kita mau upgrade nih dari Gen 11 ke Gen 12 yang cuma selisih satu generasi, apakah berarti kita bukan cuma beli CPU dan motherboard, tapi juga perlu beli RAM dan juga cooler? Kita bahas satu-satu di video ini. Kita mulai dari pembahasan cooler dulu aja kali ya. Soket CPU Intel Alder Lake generasi 12 ini menggunakan LGA 1700, di mana sebelumnya adalah LGA 1200. Dan ternyata bukan cuma namanya yang berbeda jauh, tapi ukuran soketnya juga berbeda. Karena dimensi dari prosesornya sendiri juga berbeda, bre. Di LGA 1200, itu berarti Gen 10, Gen 11, dan juga yang lebih tua lagi, itu dia bentuknya persegi dengan panjang sisi-sisinya adalah 37,5 mm. Sedangkan untuk Alder Lake Gen 12 itu dimensi dari CPU-nya adalah 37,5 dikali 45 mm. Jadi bukan lagi persegi tapi agak lonjong, persegi panjang. Dan otomatis letak lubang untuk coolernya juga akan bergeser. Dan ternyata benar di LGA 1200 itu jarak antar lubang bracketnya adalah 75 mili, sedangkan di LGA 1700 adalah 78 mm. Ada selisih 3 mili, bre. Kayaknya dikit, tapi dalam pemasangan hardware selisih 1 mili aja bisa jadi penentu apakah barangnya bisa dipasang atau enggak. Jadi gimana nih? Perlu beli cooler baru atau gimana? Tenang dulu. Jawabannya bisa iya butuh cooler baru, tapi bisa juga enggak. Tergantung dari dua hal. Yang pertama tergantung dari bracketnya sendiri, jenis bracket kamu itu seperti apa. Dan yang kedua dari motherboardnya. Nah, kayak gimana ya? Kita lihat aja. Di sini saya akan ngebandingin dua motherboard LGA 1700 pastinya yang ternyata punya lubang bracket cooler itu berbeda. Dan saya juga akan membandingkan 3 buah bracket dari beberapa cooler yang mereknya berbeda pastinya. Dan ternyata punya mekanisme pemasangan baut yang juga berbeda. Bracket cooler bentuknya ada macam-macam. Nah, mana yang bisa dipasang di LGA 1700? Kita lihat contoh satu nih. Ini adalah satu contoh bracket yang hanya ngasih kamu pilihan untuk 2 aja. 1, 2. Nah, yang kayak gini nggak bisa dipasang di LGA 700. Karena kalau dipasang di sini nggak pas, dipasang di sini juga selisih dikit banget. Dan nggak bisa masuk. Sayang banget. Termasuk juga yang kayak gini nih. Kalau kayak gini masih bisa nih. Jadi sebenarnya dia cuma ngasih 2 doang. Ini nggak bisa. Tapi ada satu yang bisa goyang. Yang ini nggak bisa goyang. Nah, cuma bisa goyang dikit doang. Nah, ini masih bisa karena selisihnya itu dikit banget antara LGA 1700 dan juga LGA 1200. Kalau yang kayak gini, ini bisa karena dia nggak ngasih lubang 2, tapi bisa digeser. Nah, jadi kita masih punya toleransi beberapa mili lah. Nah, jadi kamu nanti cek dulu bracket kamu seperti apa, karena bakal ada yang bisa dipasang di LGA 1700, tapi ada yang nggak bisa. Nah, apakah artinya kalau kamu punya bracket yang ternyata lubangnya fix kayak yang pertama tadi, apakah berarti kamu wajib beli cooler baru untuk LGA 1700? Ternyata belum tentu, karena tergantung dari motherboardnya. Nih, kita lihat.
Satu motherboard LGA 1700 dia punya lubang yang fix, cuma ada satu kecil dan artinya bracket yang masuk ke situ bautnya bener-bener harus presisi. Ini artinya kalau kamu pakai bracket yang udah fix tadi yang cuma punya pilihan 2 lubang, nggak akan bisa masuk di sini. Tapi kalau kamu punya bracket yang bisa digeser bautnya tadi, masih bisa dimasukin sini. Tapi di motherboard yang satu dia ternyata punya 2 lubang. Nah, yang model begini bisa kamu pasangin pakai bracket lama. Jadi sebelum nantinya kamu akan upgrade ke LGA 1700 ke Gen 12, kamu pastiin dulu bracket dari cooler kamu seperti apa. Kalau udah tahu, oh bracket gue ternyata yang fix nih, berarti gue harus cari motherboard yang lubangnya ada 2. Biar kamu irit. Nggak perlu beli cooler baru. Tapi seandainya nih ternyata motherboard yang kamu mau lubangnya cuma 1 dan coolernya pun juga fix, nggak ada yang bisa digeser-geser. Jangan buru-buru beli cooler baru juga. Kamu bisa kontak aja ke distributor dari cooler yang kamu punya, kemudian tanya sama mereka apakah mereka jual bracketnya secara terpisah. Karena beberapa merek biasanya menyediakan bracket kalau ada soket yang baru keluar. Terutama untuk cooler yang harganya mahal. Nah, sekarang kita beralih ke RAM DDR5. Apakah bisa backward compatible dengan DDR4? Jawabannya udah pasti enggak. Karena secara fisik letak notch-nya berbeda. Ada selisih beberapa mili juga. Jadi akhirnya DDR4 nggak akan bisa dipasang di slotnya DDR5 dan begitu pula sebaliknya. Ada yang nanya apakah mungkin nanti ada konverternya? Kemungkinan besar nggak ada. Karena kayaknya emang belum pernah lihat saya ada konverter RAM kayak gitu ya. Yang bisa kita harapkan adalah nantinya akan ada pabrikan motherboard yang merilis motherboard dengan 2 slot DDR4 dan DDR5. Dan ini pernah terjadi beberapa tahun lalu saat peralihan dari DDR3 ke DDR4. Itu untuk chipset yang mahal udah pasti dia akan keluar cuma dengan 1 slot RAM yang model terbaru. Nah ternyata saat itu ASRock memutuskan untuk membuat satu motherboard dengan chipset B150 yang dinamakan B150 combo waktu itu. Dan dia punya 2 slot DDR3 dan DDR4. Jadi nanti sebelum kamu memutuskan untuk upgrade, cek dulu di pasar apakah ada motherboard yang punya 2 slot DDR4 dan DDR5 di dalam satu board. Yap, kurang lebih itu tadi yang harus kamu perhatikan sebelum nantinya kamu memutuskan untuk upgrade atau enggak. Karena ini berhubungan dengan budget yang kalau sampai kamu upgrade semuanya, ya nggak bisa diperkirakan berapa banyak duit yang harus kamu keluarin. Secara prosesornya pasti mahal, motherboardnya juga mahal, dan RAM-nya karena masih fresh, kemungkinan juga masih mahal. Nah, buat kamu yang penasaran bagaimana performance dari Intel generasi ke-12 dan juga RAM DDR5, tungguin aja videonya bakal rilis sekitar awal bulan November. Jangan lupa subscribe dan aktifin dulu notifikasinya.